Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang teknologi multimedia dalam pembelajaran. Sebelum kami memulainya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldi Wilani Daulay dan teman saya Des Kristina Siregar. Nah, sebelum masuk ke materinya, teknologi multimedia memang sangat sering kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari dan sangat banyak manfaatnya. Nah, teknologi multimedia ini memungkinkan terjadinya penyampaian informasi dengan lebih cepat, interaktif, dan lebih menarik. Pemanfaatannya telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, hiburan, pendidikan, dan berbagai kepentingan umum lainnya. Khususnya dalam bidang pendidikan, multimedia menjadi teknologi yang mempermudah proses pembelajaran. Nah, dalam multimedia, pengajar atau guru dapat menyajikan materi dengan lebih mudah untuk dipahami siswanya dan juga dapat menarik perhatian dan pemahaman serta minat mereka dalam belajar. Nah, di dalam multimedia ini ada 5 komponen yang perlu dijelaskan dan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu teks, grafik, audio, video, animasi dalam multimedia. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada teks dalam multimedia. Secara umum, teks dapat diartikan sebagai berikut, yaitu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, diwujudkan melalui tulisan disampaikan oleh pengirim, guna menyampaikan pesan kepada penerimanya. Nah, di dalam multimedia, teks itu adalah media utama yang diperlukan dalam membuat suatu konten multimedia. Sebuah teks sangat penting perannya, bahkan menjadi acuan pertama karena teks fungsinya menyampaikan isi di dalam konten. Nah, di dalam teks ini memang sangat penting ya untuk memberikan kesan atau makna secara menyeluruh. Misalnya apabila komponen yang lain gagal dalam memberikan makna, misalnya makna yang ada di dalam gambar tanpa tulisan. Misalnya kan ada misalnya gambar tsunami. Misalnya gambar tsunami, tentu kan gambar itu masih ambigu dan tidak jelas. Memang itu sudah jelas bahwa gambar tsunami, namun kan jika tidak dilengkapi dengan tulisan misalnya di mana tempatnya atau kapan terjadinya, kan itu akan memberikan makna yang gagal. Seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai penggunaan teks di dalam suatu aplikasi multimedia yaitu yang pertama, gunakanlah huruf font yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang akan dibuat. Yang kedua, pastikan huruf atau font yang dipakai tersedia di sistem komputer lain. Yang ketiga, pemilihan bentuk dan warna yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia. Pilihlah bentuk dan warna yang sesuai dengan tema. Misalnya di sini kan tema kita adalah backgroundnya gelap, tidak mungkin lagi tulisannya juga gelap, ya kan? Yang keempat yaitu pastikan teks tersebut dapat dibaca dan usahakan ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya adapun jenis-jenis teks adalah sebagai berikut. Yang pertama ada plain text, adalah data dalam bentuk karakter, misalnya teks dalam kode ASCII. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat di Google apa itu kode ASCII ya. Itu merupakan suatu kode tapi dia bisa di dalam bentuk teks. Yang kedua yaitu rich text. Rich text ini adalah teks yang biasa diedit, diformat, diubah ukuran, warna, dan jenis hurufnya serta efek khusus. Biasanya untuk penulisan naskah formal atau desain ya. Contohnya Microsoft Word, brosur pada CorelDRAW, dan lain-lain. Nah, selanjutnya hypertext. Hypertext ini teks yang mengandung konten navigasi ke arah tertentu, halaman atau file aplikasi. Biasanya disebut sebagai link ya. Maksudnya di sini yaitu hypertext ini akan mengantarkan kita ke halaman tertentu. Ya, contohnya seperti link lah. Jika kita mengklik link, maka kita akan diantarkan ke halaman tertentu. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan teks multimedia.
Kelebihannya yaitu teks dapat menjadi penentu dan pencapaian tujuan untuk mentransfer informasi ke target yang dimaksud. Teks sangat penting untuk memberikan kesan atau makna secara menyeluruh apabila elemen media yang lain gagal mencapai tujuan tersebut. Sudah dijelaskan tadi. Nah, kelemahannya yaitu mata cepat lelah, ya, harus memandang komputer terus, ya, memandang layar tersebut, mata jadi cepat lelah jika teksnya panjang, ya. Yang kedua, teks ini bersifat kurang interaktif, ya, sehingga dapat bosan, menimbulkan efek bosan lah jika kita harus membaca teks yang padat dan panjang, ya. Contoh penggunaan teks ada 3, yaitu penggunaan teks dalam iklan, dan yang kedua penggunaan teks dalam film atau openingnya, yang ketiga itu penggunaan teks dalam poster atau gambar. Nah, selanjutnya yaitu komponen yang kedua ada grafik dalam multimedia. Nah, pengertian grafik menurut para ahli di sini ada beberapa, ya. Istilah grafik berasal dari kata grafikos, berasal bahasa Yunani yang artinya melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Ya, Webster salah satu ahli mendefinisikan grafik yaitu sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama diartikan untuk menggambar mekanik. Nah, di sini ada juga menurut Agnew's dan Kellerman, grafik adalah garis bulatan, kotak, bayangan, warna, dan sebagainya. Dan menurut Newby et al., grafik sering digunakan dalam suatu multimedia interaktif karena grafik merupakan salah satu media visual yang menjadikan suatu proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, selanjutnya setelah penjelasan di atas atau penjelasan tadi yang menurut para ahli, maka dapat disimpulkan yaitu grafik merupakan media yang digunakan untuk memperlihatkan keterampilan sebuah aplikasi multimedia. Grafik sangat penting karena paparan visual grafik itu mampu menyampaikan informasi dengan lebih bermakna, ya. Grafik seperti lukisan, gambar, foto misalnya sangat membantu dalam menyampaikan suatu informasi dengan lebih efektif. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa grafik itu sangat perlu, ya, di dalam multimedia karena paparan visualnya dapat menyampaikan suatu informasi yang lebih bermakna. Ya, grafik itu contohnya seperti lukisan, gambar, dan foto. Nah, selanjutnya penggunaan grafik dalam suatu penyajian informasi berkomputer bukan hanya untuk menonjolkan keindahan atau kecanggihan sebuah program multimedia, tetapi juga berperan sebagai suatu sumber penyampaian informasi yang sangat bermakna. Nah, penggunaan gambar atau grafik adalah bukan untuk menonjolkan keindahan, ya, atau kecanggihan, namun hanya atau perannya di sini yang paling penting yaitu sebagai sumber penyampaian informasi yang sangat bermakna, bukan hanya untuk mempercantik atau memperindah sebuah multimedia. Nah, terus ada di sini jenis-jenis grafik, ya, dalam membuat multimedia. Yang pertama ada bitmap, clip art, gambar digital, dan hypergambar atau hyperpicture. Nah, selanjutnya audio dalam multimedia akan dijelaskan oleh teman saya Des Christina Esrega. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai audio dalam multimedia. Di dalam multimedia, audio dikenal dengan sebutan suara. Secara umum, suara didefinisikan sebagai gelombang energi atau getaran yang merambat melalui media kenyal sampai pada ke telinga dan menggetarkan gendang telinga sehingga terjadi proses pendengaran. Media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengar saja. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai audio dalam multimedia. Di dalam multimedia, audio dikenal dengan sebutan suara.
Secara umum, suara didefinisikan sebagai gelombang energi atau getaran yang merambat melalui media kenyal sampai pada ke telinga dan menggetarkan gendang telinga sehingga terjadi proses pendengaran. Media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Beberapa para ahli mengemukakan pendapat yaitu mengenai media audio. Menurut Sadiman, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Menurut Sujana dan Rifai, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan terhadap perhatian dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa media audio dalam multimedia adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Di sini terdapat beberapa syarat penggunaan audio. Yang pertama, mudah didengar, suara harus jelas, fokus informasi tidak tertutup oleh iringan atau suara latar yang digunakan ketika menampilkan audio. Yang kedua yaitu pelafalan kata harus jelas dan volume suara cukup, tidak terlalu keras atau tidak terlalu pelan agar tidak mengganggu pendengar yang mendengarkan audio tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan jeda cukup antara penyampaian informasi yang satu dengan yang lain, tidak menggunakan jeda yang terlalu lama atau terlalu cepat. Dan syarat yang keempat yaitu harus menarik. Di sini terdapat macam-macam audio. Yang pertama yaitu percakapan atau speech berupa suara dari orang yang berbicara. Yang kedua, musik berupa suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik, baik alat musik akustik, elektronik maupun synthesizer. Yang ketiga, efek suara atau sound effect yang merupakan suara selain percakapan dan musik, misalnya suara pesawat terbang, suara mobil, ataupun suara gelas pecah. Dalam perkembangannya ada beberapa macam audio, yaitu audio visual, di mana audio visual ini biasa digunakan baik dalam presentasi ataupun home theater. Yang kedua yaitu audio streaming yang biasa kita gunakan untuk mendengarkan siaran atau secara langsung. Yang selanjutnya yaitu video dalam multimedia. Video itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Di dalam multimedia, definisi video adalah sumber multimedia visual yang menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan gambar yang bisa bergerak. Video mengirimkan sinyal ke layar dan memproses urutan tangkapan layar yang harus ditampilkan. Berikut macam-macam video yaitu live video feed, live videotape, digital video, dan hyper video. Terdapat beberapa unsur yang terdapat di dalam media video. Yang pertama suara, animasi, grafik, dan juga teks agar video tersebut yang ditampilkan sesuai. Terdapat beberapa manfaat video sebagai media pembelajaran. Video sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan video sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran khususnya pada mata pelajaran yang mayoritasnya praktek. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat mengulang materi jika ada penjelasan yang kurang jelas. Dan yang kelima, peserta didik dapat belajar untuk lebih fokus berkonsentrasi. Yang keenam, daya nalar peserta didik lebih fokus dan lebih kompeten. Yang ketujuh, peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Dan yang terakhir yaitu hal-hal bersifat abstrak dapat dikonkretkan yaitu melalui tampilan video. Terdapat beberapa kekurangan video sebagai media pembelajaran, antara lain, 1. Dapat melupakan cara belajar menggunakan buku. Yang kedua, siswa dapat terlalu fokus dengan gambar yang terus bergerak hingga lupa akan materi, ataupun lupa dengan penjelasan yang telah dijelaskan karena terfokus pada gambar. Yang ketiga, untuk membuat program video membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau dengan kata lain biaya yang cukup mahal.
sini animasi dibangun berdasarkan manfaat sebagai media yang digunakan untuk berbagai keperluan, di mana video itu dapat digunakan yang pertama sebagai media hiburan, sebagai media presentasi, sebagai media iklan, sebagai media ilmu pengetahuan, sebagai media bantu, dan sebagai media pelengkap. Terdapat jenis-jenis animasi di dalam video. Yang pertama animasi stop motion atau stop motion animation. Yang kedua animasi tradisional atau traditional animation. Yang ketiga animasi komputer atau computer graphic animation. Di sini juga saya akan menjelaskan contoh dari software animasi 2 dimensi, yaitu antara lain Macromedia Flash, Adobe Flash, Macromedia Director, Toonboom Studio, Adobe Image Ready, Corel Rev, Swissmax, Adobe After Effects. Terdapat juga contoh dari software animasi 3 dimensi, antara lain yaitu 3D Studio Max, Maya, Poser atau Figure Animation. Yang keempat itu Bryce atau Landscape Animation. Yang kelima View atau Landscape Animation. Yang keenam Cinema 4D. Yang ketujuh Blender atau gratis. Yang kedelapan DAZ 3D atau gratis. Dari penjelasan yang saya jelaskan dan juga rekan saya, kami dapat menarik kesimpulan yaitu multimedia pembelajaran adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa atau pola bermedia. Beberapa bentuk penggunaan komputer media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Multimedia yang efektif dalam pembelajaran tidak hanya terdiri dari menggunakan beberapa media bersama-sama, tapi menggabungkan media yang penuh kesadaran dengan cara yang memanfaatkan karakteristik masing-masing individu. Memperluas dan meningkatkan pengalaman belajar. Dengan menggunakan multimedia, pembelajaran sangat membantu dalam proses belajar mengajar dan memiliki keuntungan dan kelebihan dibandingkan menggunakan pembelajaran konvensional atau pembelajaran secara manual. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau pengucapan baik kata atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.